Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezana Putra, nomor induk Mensua 2019201520. Saya ingin menjelaskan tentang pemberian makanan secara oral dan melalui NGT. Pemberian makanan secara oral adalah pemberian makanan secara langsung melalui mulut. Adapun tujuan pemberian makanan secara oral adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasien. Sebelum kita melakukan pemberian makanan secara oral, kita harus mempersiapkan alat, yaitu piring, sendok, garpu, gelas, serbet, mangkok cuci tangan, pengalas, pipet jika perlu, pisau jika perlu, obat jika ada, serta makanan dengan porsi dan menu sesuai program, dan meja untuk. Sebelum melakukan pemberian makanan secara oral, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar pasien. Sebelum dihidangkan, makanan diperiksa dahulu apakah sudah sesuai dengan daftar makanan atau diet pasien. Usahakan makanan dihidangkan dalam keadaan hangat kecuali kontraindikasi. Sajikan makanan secukupnya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Peralatan makanan dan minuman harus bersih. Untuk pasien anak-anak, usahakan menggunakan peralatan yang menarik perhatiannya. Untuk pasien yang bisa makan sendiri, perhatikan apakah makanan dimakan habis atau tidak. Perhatikan selera dan keluhan pasien pada waktu makan serta setelah makan. Prosedur kerja pemberian makanan secara oral. Pertama-tama, alat-alat didekatkan dengan tempat tidur klien untuk mempermudah mengambil peralatan yang dibutuhkan. Kedua, jelaskan prosedur yang akan kita laksanakan agar pasien tahu apa yang perawat hendak lakukan agar mengurangi kecemasan pasien. Selanjutnya, cuci tangan untuk menghindari infeksi silang. Kemudian, atur posisi pasien dengan posisi semi-polar atau setengah duduk untuk mempermudah pasien menelan makanan. Pasang pengalas atau serbet di bawah dagu pasien untuk agar tidak mengotori pakaian kalian. Tawarkan pasien berdoa sebelum makan sesuai agama atau kepercayaannya. Bantu aktivitas dengan cara menyuap makanan sedikit demi sedikit dan memberikan minuman setelah makan. Bila selesai makan, bersihkan mulut pasien untuk menjaga kebersihan mulut pasien. Kemudian jika ada obat, lanjutkan pemberian obat untuk membantu kesembuhan pasien. Lalu setelah makan, minum dan pemberian obat, anjurkan pasien untuk duduk sejenak sebelum kembali berbaring agar memberikan kesempatan pada kalian untuk relaksasi. Rapikan alat dan kembalikan ke tempatnya. Catat tindakan dan hasil atau respon terhadap tindakan, lalu cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Kemudian pemberian makanan melalui selang NGT, yaitu suatu selang yang dimasukkan melalui hidung hingga ke lambung. Tujuan pemberian makanan melalui selang NGT adalah pada pasien yang tidak sadar atau koma, keracunan, adanya gangguan atau masalah sistem pencernaan atas. Sebelum melakukan pemberian makanan melalui NGT, kita harus mempersiapkan alat berupa selang NGT sesuai ukuran yang dipakai, kemudian jili NGT, kemudian nirbeken atau bengkok, plester, gunting plester, kapas alkohol, klem, pinset anatomis, handscoon, stetoskop, spuit 10 cc sesuaikan, pen leg, kemudian handuk atau pengalas. Adapun prosedur pemberian makanan melalui NGT adalah salam atau perkenalkan diri, jelaskan tempat, waktu, dan topik dalam melakukan tindakan. Informasi ke konsen atau cuci tangan, pasang sampiran, pasang handuk, pakai handscoon, bersihkan dahulu sekitar hidung dan lubang hidung dengan kapas alkohol. Siapkan selang NGT, lalu ukur terlebih dahulu dari ubun-ubun sampai menuju ke lambung atau bisa diukur dari telinga lalu batas di kelem. Oleskan jeli pada selang NGT, lalu masukkan NGT dengan pinset sambil menginstruksikan kalian untuk menelan agar membantu masuknya selang menuju kerongkongan atau esofagus, terus menuju lambung sesuai dengan yang kita ukur sebelumnya. Lalu divalidasi apakah benar selang NGT sudah masuk ke lambung dengan cara menggunakan stetoskop dan spuit.
Pakai stetoskop lalu tempelkan ke daerah perut dengan spuit dimasukkan ke selang NGT sambil disemprotkan udara yang ada di spuit. Lalu dengarkan dengan stetoskop. Bisa juga dengan memasukkan ujung selang NGT ke ruang yang sudah berisi air. Jika benar masuk ke lambung, maka tidak mengeluarkan gelembung udara. Jika mengeluarkan gelembung udara, selang NGT masuk ke paru-paru. Kemudian fiksasi di selang NGT dengan plester di bagian hidung agar selang NGT tidak keluar. Tutup ujung selang NGT. Lalu kemudian evaluasi subjektif atau respon klien dan objektif atau NGT sudah terpasang. Kemudian menginstruksikan klien jangan sering menggaruk-garuk hidungnya karena dapat menyebabkan fiksasi selang NGT rusak. Kontrak selanjutnya, tempat, waktu, dan topik yang akan dilakukan selanjutnya. Rapihkan pasien dan rapihkan alat. Kemudian siapkan spuit ukuran besar yaitu 50 cc. Siapkan makanan berupa cairan seperti susu, jus, atau makanan olahan lainnya. Tempatkan handuk di dada klien dan siapkan bengkok. Masukkan spuit dari tadi ke ujung selang NGT. Sebelumnya pendorong spuit dilepas terlebih dahulu, lalu tuangkan makanan cair tersebut ke spuit. Tunggu secara perlahan, biarkan makanan mengalir ke selang hingga habis, dan lanjutkan kembali. Apabila ingin memasukkan jenis makanan yang berbeda, diharapkan spuit dicuci terlebih dahulu dengan aqua bides. Jika sudah selesai dalam pemberian makanan, aliri spuit dengan air menuju selang NGT agar selang dan spuit bersih. Rapihkan pasien dan rapihkan alat. Perlu diketahui saat kita melakukan tindakan keperawatan menyesuaikan NGT, jika pasien dalam keadaan terengah-engah dan kesulitan bernapas serta timbul sianosis, sebaiknya NGT perlahan dikeluarkan, karena bisa jadi itu disebabkan NGT yang masuk ke paru-paru. Terima kasih.